Apapun pola pikir teman-teman tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan keunikannya masing-masing. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah maksimalkan cara berpikir yang teman-teman kuasai. Halo sahabat literasi dimanapun berada, salam literasi. Untuk kali ini saya ingin berbagi tentang seperti apa sih konsep berpikir analitis, konvergen, dan divergen. Ya, ini sebuah konsep berpikir yang sangat menarik untuk kita ketahui ya. Dalam web saya sudah diuraikan tentang konsep berpikir analitis, konvergen, dan divergen. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, konsep berpikir analitis, konvergen, dan divergen. Ya. Ada dua jenis berpikir analitis manusia ya, dalam menyelesaikan masalah maupun dalam menghasilkan ide baru dalam dunia bisnis maupun dalam dunia pendidikan. Tentunya pola berpikir manusia itu juga tidak lepas dari dunia pendidikan, yaitu berpikir fokus atau konvergen dan berpikir kreatif atau divergen. Ya. Seperti apa keduanya? Konsep berpikir analitis, konvergen, dan divergen pertama kali digagas oleh seorang psikolog bernama Joy Paul Wilford pada tahun 1956. Kedua proses berpikir ini seperti dua sisi mata uang, namun saling melengkapi dan menguntungkan dalam berinovasi. Ya. Orang yang berpikir konvergen memiliki standar dan analisis probabilitas dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Artinya, orang dengan pola pikir ini disebut juga dengan problem solver, pemecah masalah. Sebaliknya, orang yang memiliki cara berpikir divergen disebut sebagai orang yang mempunyai kreativitas tinggi. Agar lebih jelas, mari simak ulasan lengkapnya tentang perbedaan konsep konvergen dan divergen berikut. Berpikir konvergen adalah proses berpikir untuk mencari solusi yang konkret. Pola pikir ini berfokus pada pencarian alternatif jawaban paling efektif dari setiap permasalahan yang ada. Kata kuncinya, pencarian alternatif jawaban yang paling efektif. Oke. Berpikir analitis secara konvergen juga berarti mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan berpikir logis. Biasanya merupakan pengaplikasian teknis yang sudah pernah digunakan dan berpusat pada pengumpulan informasi. Fungsi dari pemikiran konvergen membantu Anda dalam memberikan jawaban dari persoalan hanya dengan dua pilihan, benar atau salah. Sebab tidak ada istilah ambigu bagi orang yang berpikir secara logis. Bagi orang seperti ini hanya ada hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Ya, ini berpikir logis itu seperti itu memang ya. Orang yang berpikir secara konvergen sering melibatkan metode pemecahan masalah yang telah dicoba sebelumnya. Ia juga mengumpulkan seluruh informasi untuk kembali digunakan dalam kasus atau persoalan yang sama di masa yang akan datang. Seseorang dengan pola
pikir konvergen memiliki kecerdasan dalam berpikir menggunakan logika, mampu menghafal pola, dan mengerjakan soal-soal mata pelajaran di sekolah. Jangan salah, kemampuan berpikir konvergen dibutuhkan saat mengerjakan soal seperti pilihan ganda, kuis, spelling test atau tes ejaan, dan ujian lainnya yang serupa atau jawabannya hanya terdiri dari benar atau salah. Pola pikir ini biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin yang sukses yang sepanjang karirnya telah membuat banyak pilihan yang benar dibandingkan pilihan yang salah. Orang dengan pola pikir konvergen jarang menggunakan kreativitas dan empati, melainkan berfokus pada pengumpulan fakta dan membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Gitu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pola pikir divergen. Ya, berbeda dengan berpikir fokus atau konvergen dalam cara mencari solusi. Berpikir divergen adalah berpikir analitis dan mengedepankan kreativitas. Berpikir divergen adalah proses berpikir yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk menghasilkan ide brilian dan kreatif. Ya. Jika berpikir konvergen terfokus pada pengumpulan fakta dari sebuah peristiwa, maka pola pikir kreatif mengacu pada sudut pandang yang bervariasi dalam melihat suatu peristiwa. Kemudian mencoba berbagai solusi untuk memecahkan masalah, hingga menemukan solusi yang tepat. Orang dengan pemikiran divergen sering melakukan trial and error, mencoba dan mencoba, sehingga nanti menemukan kesalahan, sehingga mencoba lagi, sehingga menemukan solusi yang paling tepat. Ini kreatif. Ya, karakteristik orang dengan pola pikir divergen umumnya spontan dalam menyampaikan ide dan tidak terkait dengan standar yang sudah ada. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sering mencari ide-ide baru walau sudah ada solusi yang standar untuk memecahkan masalah tersebut. Ya. Maka wajar saja para divergen lebih mampu memberikan alternatif jawaban meskipun kemungkinannya solusi tersebut tidak relevan dengan permasalahan yang ada dan siap menerima risiko atas jawabannya. Jadi ini suka dengan tantangan ya, suka dengan sesuatu yang baru, pemecahan masalah yang baru begitu. Ya, orang yang berpikir secara divergen tidak selamanya bisa memberikan jawaban yang benar. Jadi, individu atau orang yang satu ini kurang sesuai untuk mengerjakan soal pilihan ganda, namun lebih cocok mengerjakan soal-soal esai yang membutuhkan opini dan brainstorming. Oke. Brainstorming, ya. Iya. Oke. Selanjutnya, elemen yang ada pada berpikir analitis secara divergen. Ada 8 elemen yang dimiliki oleh orang yang berpikir secara divergen, yaitu kompleksitas. Ya, yang pertama kompleksitas, kemudian keingintahuan, elaborasi, fleksibilitas, kefasihan, imajinasi, orisinalitas, dan pengambilan risiko. Yang pertama, kompleksitas adalah kemampuan untuk mengkonseptualisasikan ide-ide yang dianggap sulit. Iya, konseptor ya. Keingintahuan merupakan skill menggali sebuah ide lebih dalam. Misalnya, keinginan untuk mencari tahu banyak hal serta informasi dan sering bertanya tentang topik yang membuatnya penasaran. Memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Elaborasi yang ketiga, atau membentuk ide-ide baru yang memungkinkan dari sesuatu yang sudah ada. Jadi
kayak memodifikasi gitu ya, dari yang sudah ada itu dikembangkan menjadi sesuatu yang baru, pemecahan masalah yang baru gitu, dari ide-ide baru itu. Kemudian yang keempat, fleksibilitas, yang mana merupakan keahlian menciptakan dan beradaptasi dalam perubahan ide yang ada. Ya. Kelima, kefasihan atau kemampuan memberikan beragam jawaban atas suatu pertanyaan serta menemukan solusi yang potensial. Ketujuh, imajinasi adalah kemampuan untuk berpikir secara liar dan menemukan ide yang tidak seperti biasanya atau out of the box. Imajinasi akan mendorong orisinalitas, yaitu mampu memberikan ide segar, berbeda dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang terakhir, pengambilan risiko, berarti berani menghadapi masalah yang timbul dari percobaan-percobaan yang dilakukan. Jadi pemecahan masalah baru itu, ide baru itu kan kemungkinan ada risikonya, itu berani mengambil risiko jika nanti solusinya itu tidak berhasil gitu. Itulah orang-orang kreativitas dengan pola pikir divergen. Nah, Anda termasuk tipe berpikir konvergen atau berpikir divergen? Coba, monggo direnungkan. Apapun pola pikir teman-teman, tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan keunikannya masing-masing. Jadi, sebenarnya yang terpenting adalah maksimalkan cara berpikir yang teman-teman kuasai, agar dapat membantu untuk perencanaan karir dan pengembangan diri teman-teman semua. Yang terpenting, luangkan juga waktu agar bisa terus meningkatkan kemampuan teman-teman semua dengan hal-hal yang positif sebagai pembelajar sepanjang hayat. Itulah sedikit penjelasan mengenai perbedaan konsep konvergen dan divergen dalam berpikir analitis. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Terima kasih.